Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, balik lagi bersama saya di channel Mari Belajar. Kali ini saya akan memberikan sebuah pelajaran atau membagi ilmu tentang membuat sebuah database. Pertama-tama kita siapkan dulu aplikasi yang namanya XAMPP. Nah, XAMPP ini mempunyai fitur yaitu dalamnya mempunyai MySQL, FileZilla, terus memori, Tomcat, Apache. Nah, untuk membuat database kita harus menjalankan namanya MySQL. Bisa melalui control panel di sini dan juga kita bisa melalui CMD atau command prompt dari Windows. Pertama-tama kita masuk ke CMD ya teman-teman, kemudian kita ketik /exam, ini tuh masuk ke direktorinya sebenarnya. Jadi kita masuk menggunakan XAMPP, kemudian garis miring, kemudian di sini MySQL, garis miring bin, kemudian garis miring MySQL d.exe. Nah, kita enter. Nah, di sini ada tulisan XAMPP starting as process. Nah, berarti tandanya ini sudah berjalan. Nah, kita cek di sini tadi sudah berjalan ya. Kemudian kita tidak bisa keluar dari sini teman-teman. Jadi kita buka new command prompt baru. Kemudian kita masuk atau kita jalankan MySQL-nya, MySQL d.exe. Oh, tidak bisa. Berarti ini tandanya kita harus masuk ke direktori dari MySQL-nya. Jadi nggak bisa, kita harus keluar dulu. Kemudian cd hapus semua ya. cd XAMPP, kemudian cd MySQL bin MySQL /bin tidak bisa. Oh ya, kurang tanda. Oh, jadi harus satu-satu ya teman-teman. Jadi kita dir dulu, kita lihat ada apa aja. Di sini ada MySQL. Jadi cd bin dulu, baru di sini MySQL d.exe. Nah, tadi kan sudah berjalan ya teman-teman. Ini starting proses seperti yang tadi. Kemudian kita masuk ke MySQL-nya dengan cara kita cek terlebih dahulu ya teman-teman. XAMPP-nya sudah MySQL-nya udah hidup apa belum. Nah, di sini sudah hidup ya. Kita close. Nah, kita masuk ke dalam MySQL-nya. Caranya MySQL -u kemudian root. Nah, jadi itu kita masuk ke sistemnya. Jadi membuatnya adalah create database menggunakan huruf kapital, kemudian nama database kita, kemudian enter. Oh, salah, harus ada tanda petiknya teman-teman, jangan lupa. Kita ulangi lagi, create database, tanda petik. Nah, ketika ada query satu row after 0,01 second, maka tandanya itu sudah bisa berjalan. Kemudian kita membuat database baru lagi teman-teman. Nah, database, nah itu Mari Belajar database query satu row
Jadi itu sudah berhasil. Nah, ketika mau melihat, kita show databases tambah es tanda petik. Nah, di situ ada Mari Belajar database dan Mari Belajar. Nah, jadi seperti itu teman-teman untuk membuat sebuah database di Windows menggunakan platform dari XAMPP. Kemudian untuk menghapus dari database tersebut adalah drop database, kemudian nama databasenya Mari Belajar. Sorry, tanda petiknya kurang, titik komanya kurang ya. Nah, query oke, to null row after to nah seperti itu. Drop database Mari Belajar database. Nah, kenapa tidak bisa? Kita lihat teman-teman, Mari Belajar. Tidak bisa juga. Cannot drop database Mari Belajar database does not exist databases. Nah, masih ada ya ternyata. Ternyata di situ databasenya namanya berbeda. Jadi di situ tadi Mari Belajar. Nah, di sini Mari Bejalar. Nah, tidak bisa kan teman-teman ya. Kita copy saja teman-teman daripada kita pusing. Drop database, kemudian kita copy paste, kita klik kanan, kemudian tutup ketik. Nah, di sini sudah berhasil ya. Kita cek lagi apakah Mari Belajar. Oh, di sini Mari Bejalar. Nah, seperti tadi. Jadi kalau misalkan salah satu hurufnya salah, itu tidak akan bisa diproses. Jadi harus sesuai dengan namanya teman-teman. Jadi harus pas dan tidak boleh salah. Nah, kita show database. Nah, di situ tidak ada Mari Belajar database dan Mari Belajar. Cukup sekian tutorial dari saya. Saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.